Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizky Ananda, NIM 205103, ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian pendidikan 1 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Papan Pintar Angka atau PAPINKA dalam meningkatkan kemampuan kognitif bagi anak didik di PAUD Cahaya Bunda, Kecamatan Nanggalo. Bab 1 Pembahasan. A. Latar belakang. Proses pendidikan terjadi apabila antar komponen pendidikan berlaku sebagai sebuah sistem. Komponen-komponen pendidikan tersebut saling diupayakan dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, pendidik, peserta didik atau anak didik, lingkungan, kualitas pembelajaran, media pembelajaran, dan perangkat evaluasi pembelajaran serta kurikulum merupakan komponen pendidikan yang ikut serta berperan dalam mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan dari penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022, diperoleh data bahwa PAUD Cahaya Bunda telah menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 mulai semester 1 tahun ajaran 2020. Penerapan kurikulum 2013 di PAUD Cahaya Bunda belum berjalan lancar. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kurikulum ini, salah satunya seperti keterbatasan media pembelajaran sebagai sumber belajar. Media yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran adalah media visual modul tematik, buku cerita atau poster, alat peraga, alat permainan edukatif, media audio, serta contoh-contoh benda konkret dan juga alam sekitar taman bermain mereka. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam kegiatan mengajar ini yaitu 1. Kurangnya minat terhadap pembelajaran berhitung anak. 2. Anak-anak mudah merasa bosan dengan pembelajaran melalui modul saja. 3. Anak-anak masih kesulitan saat menulis dan belajar angka. 4. Keterbatasan biaya pengadaan media APE. C. Rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana menghasilkan media papan pintar angka PAPINKA sebagai alat permainan edukatif atau APE yang layak untuk mengenalkan angka bagi anak peserta didik di PAUD Cahaya Bunda. 2. Bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif bagi anak didik di usia dini. D. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah 1. Untuk menghasilkan media papan pintar angka atau PAPINKA sebagai alat permainan edukatif yang layak untuk anak didik mengenalkan angka bagi anak peserta didik di PAUD Cahaya Bunda, Kecamatan Nanggolo. 2. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif bagi anak didik usia dini. E. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yaitu 1. Apakah ada masalah dalam fasilitas sarana dan prasarana dalam pembelajaran anak-anak? 2. Apakah ada masalah yang sering dihadapi pada setiap anak? 3. Apakah biaya untuk anak belajar sudah cukup memenuhi? 4. Apa yang harus dikembangkan anak PAUD Cahaya Bunda ke depannya? Apakah penerapan pembelajaran sudah menggunakan kurikulum 2013? 6. Apakah media belajar seperti modul tematik yang diperoleh dari pemerintah Kemendikbud DIY? Apakah anak-anak masih terkendala dengan pembelajaran materi angka? 8. Apakah media sumber belajar mengenai angka masih terbatas, terutama media pembelajaran APE? F. Manfaat pengembangan. Manfaat praktis. A. Bagi guru, bagi anak didik, bagi pihak sekolah. G. Spesifikasi produk yang diharapkan. Media pembelajaran papan pintar angka atau PAPINKA, hasil pengembangan memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Media papan pintar angka yang akan dikembangkan adalah media alat permainan edukatif yang terbuat dari kayu MDF, whiteboard, dan dilapisi dengan cat non-toksik. Layak untuk karakteristik anak didik PAUD Cahaya Bunda, Kecamatan Nanggalo. 2. Media PAPINKA berpedoman pada prinsip belajar sambil bermain. Media permainan ini bertujuan akan membawa anak-anak ke dunia belajar bermakna, belajar yang menyenangkan agar tidak cepat bosan.
3. Media Papinka dapat digunakan anak belajar. 4. Media Papinka terbuat dari kayu MDF berbentuk persegi panjang terdiri dari 10 pasang papan. 5. Setiap satu media Papinka didesain dengan materi bolak-balik. 6. Setiap satu pasang media Papinka terdiri dari 2 sisi papan bolak-balik, 3 potong kayu yang berbeda. Bentuk diantaranya adalah potongan bentuk bangun datar geometri, bentuk angka, dan papan kayu utama persegi panjang. H. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi pengembangan media pembelajaran berupa alat permainan edukatif Papinka lain. A. Media papan pintar angka atau Papinka. Dalam penelitian pengembangan ini dapat mengurangi keterbatasan alat permainan edukatif mengenai materi mengenalkan angka di PAUD Cahaya Bunda. B. Anak didik sudah tidak mengalami kesulitan dalam belajar mengenal angka, terutama menulis angka. C. Adanya media pembelajaran menulis angka yang berupa alat permainan edukatif. D. Media papan pintar atau Papinka mengatasi permasalahan belajar mengenal angka yang biasanya hanya belajar menggunakan modul angka. Beberapa keterbatasan dari pengembangan media Papinka ini adalah: 1. Media Papinka ini terbatas hanya untuk belajar materi angka 1-10. 2. Media Papinka kurang cocok digunakan anak didik yang mempunyai tipe belajar auditif. 3. Penyajian materi hanya memiliki unsur visual. Bab 2. Pembahasan. A. Tinjauan tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan serangkaian upaya sistematis dan terprogram dalam pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan anak usia dini seperti 1. Mengutamakan kebutuhan anak belajar angka mulai dari yang paling dasar. 2. Belajar melalui bermain di mana anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, mencoba. 3. Lingkungan yang kondusif di mana anak bermain juga diperhatikan keamanan serta kenyamanan dari alat permainan edukatif ini. 4. Menggunakan pembelajaran terpadu dengan tema yang dibangun menarik dan membangkitkan minat anak. 5. Menggunakan berbagai media atau permainan edukatif. 6. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang. Media yang akan dikembangkan dapat digunakan secara bertahap dan berulang. B. Tinjauan konsep media untuk anak usia dini. 1. Penerapan prinsip-prinsip pada media. Yang A. Prinsip kesiapan dan motivasi. B. Prinsip kegunaan alat pemusat perhatian. C. Prinsip partisipasi aktif anak didik. D. Prinsip umpan balik. E. Prinsip perulangan. 2. Penerapan belajar pada media. Prinsip dari belajar menggunakan media Papinka adalah belajar sambil bermain, agar mereka tertarik dan tidak mudah bosan. Ciri-ciri kegiatan belajar yang dikatakan sambil bermain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Dilakukan atas pilihannya sendiri, motivasi pribadi, dan untuk kepentingan sendiri. B. Anak yang melakukan aktivitas bermain mengalami emosi-emosi positif. C. Adanya unsur fleksibilitas, yaitu mudah ditinggalkan untuk beralih ke aktivitas yang lain tanpa beban. D. Tidak ada tekanan tertentu atas permainan tersebut, sehingga tidak ada target yang harus dicapai. E. Bebas memilih. Ciri ini mutlak bagi anak usia dini. F. Mempunyai kualitas pura-pura, seperti anak memegang kertas dilipat pura-pura menjadi pesawat dan sejenisnya. C. Kajian media pembelajaran. Menurut Hamalik tahun 1994, media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Menurut Azhar Arsyad, unsur-unsur yang terdapat pada media pembelajaran visual terdiri atas garis, bentuk, warna, dan tekstur. Penjelasan sebagai berikut. A. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. B. Bentuk adalah sebuah konsep simbol yang dibangun atas garis-garis atau gabungan garis dengan konsep-konsep lainnya. C. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau penekanan, paduan, bahkan dapat mempertinggi tingkat realisme dan
mempercepat respon emosional tertentu. D. Tekstur digunakan untuk menimbulkan kesan kasar dan halus, juga untuk memberikan penekanan sebagai halnya warna. Menurut Azal Arsyad yang juga menekankan bahwa simbol pesan visual untuk pembelajaran hendaknya memiliki prinsip kesederhanaan, keterpaduan, dan penekanan. D. Perkembangan kemampuan kognitif anak. Kemampuan kognitif anak dapat berpikir, memahami, dan mengeksplor hal-hal yang di sekitarnya. Mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Fisik anak-anak tumbuh seiring berjalannya waktu. Begitu pula dengan perkembangan mental mereka. Anak-anak harus meningkatkan kemampuannya untuk fokus, mengingat informasi, dan berpikir secara kritis seiring bertambahnya usia. Piaget menentukan 4 tahap perkembangan kognitif anak. A. Tahap sensori motor, mulai dari umur 0 sampai 2 tahun. B. Tahap praoperasional, dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. C. Tahap operasional konkret, mulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. D. Tahap operasional formal, dari umur 12 tahun ke atas. Di bawah ini beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. 1. Aktif mengajak anak berbicara. Bantu si kecil mengenal nama-nama objek. Biarkan anak mengamati dan mengeksplor lingkungan sekitarnya. Jawab pertanyaan-pertanyaan si kecil. Ciptakan permainan yang kreatif. Manfaatkan puzzle dan buku. Bermain sambil belajar. Bermain di luar ruangan. Menceritakan apapun kepada si kecil. Mendengarkan cerita si kecil. Dukung hobi anak, ajak anak berolahraga, sediakan makanan sehat untuk si kecil, pantau jam tidur anak. Bab 3, kajian pustaka. H. Model penelitian. Produk media pembelajaran papan pintar angka atau Papinka yang akan dikembangkan bertujuan menghasilkan suatu produk alat permainan edukatif yang layak untuk peserta didik di PAUD Cahaya Bunda. Produk media yang dikembangkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang di kelas maupun di luar kelas. Produk pembelajaran yang dikembangkan dapat berupa modul, multimedia, alat permainan, edukatif, video pembelajaran, audio pembelajaran, dan lain-lain supaya dapat berfungsi di masyarakat luas khususnya bidang pendidikan. Produk media yang dikembangkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang di kelas maupun di luar kelas. B. Prosedur penelitian pengembangan. Prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan ini mengadopsi dan memodifikasi dari model pengembangan Borg and Gall yang dikutip dalam Zainal Arifin. Prosedur metode pengembangannya itu 1. Penelitian dan pengumpulan data, yaitu melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan data awal untuk kaji pustaka. Pengamatan kelas, identifikasi permasalahan, dan merangkum permasalahan. 2. Perencanaan, yaitu identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan tujuan, dan uji ahli atau uji coba pada skala kecil atau expert judgment. 3. Pengembangan draft produk, yaitu pengembangan jenis atau bentuk produk awal meliputi penyiapan materi pembelajaran, penyusunan buku petunjuk, dan perangkat evaluasi. 4. Uji lapangan awal, yaitu pengumpulan informasi atau data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, dan dilanjutkan analisis data. 5. Merevisi hasil uji coba, yaitu melakukan revisi terhadap produk utama berdasarkan input dan saran-saran dari hasil uji lapangan awal. 6. Uji coba lapangan, yaitu melakukan uji coba lapangan utama. 7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan, yaitu melakukan revisi terhadap produk operasional berdasarkan input dan saran-saran hasil uji lapangan utama. 8. Uji pelaksanaan lapangan, yaitu melakukan uji lapangan operasional dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. 9. Penyempurnaan produk akhir, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk akhir berdasarkan saran dan dalam uji coba lapangan.
10. Diseminasi atau implementasi, yaitu mendeminasikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, bekerja sama dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial dan memantau distribusi dan kontrol kualitas. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini adalah mengadopsi pada langkah-langkah atau prosedur research and development yang dikemukakan oleh Borg and Gall. Penelitian pengembangan media papan pintar angka atau PEPINKA bertema alat komunikasi. Ini langkah-langkah yang penelitian kembangkan hanya untuk mengembangkan media yang layak serta tidak sampai langkah-langkah mendesimasikan dan mengimplementasikan produk. C. Uji coba produk. Uji coba produk dilakukan berupa penilaian dari penggunaan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan peningkatan media papan pintar angka atau PEPINKA anak usia dini yang mengembangkan oleh peneliti. Peneliti akan melibatkan penggunaan produk, yaitu guru PAUD yang terlibat di dalam sekolah tersebut. Peneliti telah menyiapkan instrumen penilaian produk dalam bentuk kuesioner. Uji coba ini dilakukan sebagai bentuk umpan untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan selain itu, melalui cara ini penelitian dapat memperoleh kritik dan saran perbaikan produk. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.